Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam ibadah online yang berbeda dengan ibadah yang seperti biasanya kita lakukan, kumpul di satu tempat dan ibadah bersama-sama. Tapi tidak mengurangi satu hal esensi dari ibadah kita. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah ini bersama-sama. Jadi yang pertama kita juga siapkan diri kita. Kita mandi, kita pakai baju selayaknya ketika kita datang ibadah di hari-hari biasanya. Dan juga berikutnya kita juga mengikuti panduan dari ibadah, pemimpin pujian dan seterusnya. Ketika kita memuji Tuhan, kita ikut nyanyi dan kita juga ikut menyembah Tuhan. Terlebih persiapkan hati kita supaya kita dapat menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya ketika kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah ini, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama maju dalam kerendahan hati dan selamat menikmati ibadah kita hari ini dan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sama-sama untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kau Bapa yang sangat baik. Bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud
Kami kembali menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus, mempersembahkan syukur kami, terima kasih kami sepanjang waktu yang telah Tuhan berkenan memberkati kami di sepanjang minggu-minggu yang telah kami lalui. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau bersuka cita di hadirat Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan haleluya. Berikan sorak-sorai panjang untuk Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersukari hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian ikhlas sangka kalah, musik dan
kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehadiran Tuhan memberkati setiap kami pagi hari ini. Yang haus dan lapar akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Mari pengurapan Allah mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Allah pada saat ini. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 disambung ayat 55 sampai 58. Sehingga pada saat ini saya akan berbicara tentang kemenangan Kristus adalah kemenangan kita juga. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara semua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya yakin dan percaya maka diberkatilah setiap kita orang yang telah mendengarkan firman Allah, yang merenungkan firman Allah, yang melakukan firman Allah dalam setiap kehidupannya dari hari ke hari. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut untuk merebut kunci kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Satu firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, sehingga kita perlu belajar bersama-sama dan meresponi akan kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hal yang luar biasa, ketika ia mati, dikuburkan, ia turun dalam kerajaan maut. Apa yang dikerjakan di sana, saya yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus turun dalam kerajaan maut, ia memproklamirkan bahwa apa yang diberitakan para nabi dahulu itu benar adanya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia, ia menggenapinya. Sehingga ia menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus datang. Saya yakin dan percaya pula bahwa kematian Tuhan Yesus dan ia turun ke alam maut, Tuhan Yesus juga merebut kunci kerajaan maut. Ketika kalau itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup
sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Ia mempunyai kuasa untuk menentukan. Ketika Tuhan memegang kunci kerajaan maut, Ia punya kuasa untuk menentukan siapa yang masuk di dalam kerajaan Allah dan siapa yang masuk di dalam kerajaan maut. Oleh karena itu saya mengatakan kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita perlu berbahagia bahwa kita punya Allah yang mati di atas kayu salib, dikuburkan pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia naik dalam kerajaan Allah untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu kita akan belajar akan kebenaran firman Allah sebagaimana tema yang saya sampaikan tadi, bahwa kemenangan Tuhan adalah kemenangan kita juga. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kemenangan yang Tuhan raih, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama, kemenangan secara rohani. Kemenangan secara rohani kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke 55 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kemenangan rohani. Sehingga kita dapat berani katakan sebagai orang yang percaya, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sebab maut telah ditelan oleh kematian Tuhan Yesus dan ditelan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kebangkitannya adalah kebangkitan kita juga. Oleh karena itu kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita, kemenangan secara rohani, bahwa kita akan memiliki kerajaan surga dan kerajaan maut tidak ada dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama, bahwa dia menang dari perkara rohani. Dan perkara rohani yang dijanjikan Tuhan, yang dimenangkan Tuhan, itu juga bagian dalam hidup kita. Bagian yang kedua adalah kita memperoleh satu kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada kita, yang Tuhan berikan lewat kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus pada hari yang ketiga kepada kita, ialah kemenangan secara jasmani. Kemenangan secara jasmani ini kita akan melihat satu kebenaran firman Allah di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagian yang pertama. Kemenangan secara jasmani ini telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa, Ia dibawa naik di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kemenangan jasmani yang diberikan yang pertama di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti bagian yang pertama dari kemenangan secara jasmani, bahwa Tuhan memberikan kemenangan tentang kebutuhan kita. Masalah makan dan minum. Tuhan Yesus juga katakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang telah kita butuhkan, Bapamu yang di surga itu tahu. Asal engkau mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah,
dan kebenarannya. Itu bagian yang pertama dari kemenangan secara jasmani. Bagian yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bagian yang kedua dari kemenangan secara jasmani ini berbicara tentang pengakuan. Banyak manusia kepingin pengakuan. Karena pengakuan itu akan membuat orang merasa saya itu dihargai dan seterusnya. Tetapi saya mau katakan inilah memang kedagingan. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan Yesus ketika ia di padang gurun, di atas bukit, ia dicobai oleh iblis dan Tuhan telah mengalahkan hal itu. Saya mau katakan hal itu juga diberikan kepada kita ketika kita dihadapkan dengan yang namanya pengakuan. Supaya diakui, dilihat orang. Tapi Tuhan Yesus telah menang dari hal itu. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama bahwa kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan kita juga. Bagian berikutnya demikian firman Tuhan di ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Saya bacakan dari ayat yang ke-8 sampai ayat 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia ya, dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemenangan yang berikutnya dari kemenangan secara jasmani yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus di dalam peperangan ketika iblis terus menawarkan, yaitu tentang kekuasaan, kemenangan atas keindahan dunia ini. Satu hal yang perlu kita renungkan bersama akan kebenaran firman Allah, sehingga pada saat ini kita perlu belajar bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit dari antara orang mati. Kematiannya buat kita, kebangkitannya pun buat kita. Sehingga kemenangan secara rohani dan kemenangan secara jasmani itu diberikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersyukur akan kemenangan Tuhan Yesus. Sebab kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan kita juga. Dan berikutnya kita juga belajar tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah kemenangan atas segala atau semua persoalan. Karena kemenangan itu diberikan kepada kita karena Ia telah memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Kalau kita melihat dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat pada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita belajar bersama-sama dari kebiasaan burung Raja Wali.
Burung Raja Wali mempunyai satu kebiasaan, tidak pernah ia terbang mengikuti arah angin. Tetapi burung Raja Wali mempunyai satu kebiasaan ketika ia terbang melawan arah arus angin. Sehingga saya mau katakan, ketika kita diberi kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali, masalah apapun, tantangan apapun kita sanggup menerjang, kita sanggup menghadapi, sehingga kita tidak ikut arus, sehingga kita terus maju sekalipun tantangan itu terjadi. Itulah yang diberikan kekuatan Tuhan kepada kita, sehingga di dalam Yesaya ditulis seperti atau seumpama burung Raja Wali. Karena burung Raja Wali punya satu kebiasaan, tidak pernah ngikut arus tetapi terbang melawan arah arus. Dengan kata lain, apapun yang menjadi persoalan kita, kita akan tetap berjalan, terus maju. Berikutnya kita juga belajar dari burung Raja Wali punya satu kebiasaan. Burung Raja Wali itu punya satu kebiasaan mencari titik cahaya. Maka ketika ia terbang menjulang tinggi ke atas, ia kepingin menemukan titik cahaya matahari. Sehingga ketika ia terbang terus tinggi, melampaui awan-awan, ketemu dengan titik cahaya matahari, sehingga ia di atas awan-awan, sehingga ketika hujan itu turun, maka burung Raja Wali tidak pernah kehujanan ketika ia menjulang tinggi ke atas. Sehingga bisa dikatakan mungkin burung Raja Wali melihat ke bawah ketika hujan itu turun. Terus kita, misalnya kita datang beribadah, hujan turun, maka kita kehujanan. Tapi burung Raja Wali yang terbang tinggi, menjulang tinggi ke atas, melihat ke bawah kita kehujanan, mungkin burung Raja Wali berkata, enak saya enggak kehujanan, tetapi kamu kehujanan. Nah, kita perlu belajar bersama-sama ketika kita terus mencari titik terang, ketika kita terus mencari Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan katakan, maka orang yang mengandalkan pengharapannya kepada Tuhan akan seperti burung Raja Wali. Ketika hujan itu datang, ia tetap ada dalam titik cahaya dan dia tidak kehujanan. Dengan kata lain, persoalan boleh datang menimpa semua manusia. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena kebiasaan burung Raja Wali pula, ketika kita belajar melihat burung Raja Wali tidak pernah membuat sarangnya itu di atas pohon rambutan. Tetapi burung Raja Wali kebiasaan membuat sarang burung itu di atas bukit, bahkan di atas batu yang paling tinggi, bahkan di atas jurang. Ketika bertelur, dingkrami menetas, ketika ia melatih anaknya mulai mau belajar terbang, maka burung Raja Wali ini punya satu kebiasaan ini. Sangkarnya ini dibongkar oleh induknya sehingga anaknya itu jatuh. Ketika anaknya jatuh, maka induknya yang dari atas ini akan terbang turun ke bawah dan mengambil anaknya di bawah naik lagi. Sesudah itu dijatuhkan lagi. Nah, hal ini yang membuat anaknya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sehingga ketika burung Raja Wali melihat mangsanya di bawah, Raja Wali masih di atas, maka dengan kecepatan tinggi ia langsung menyambar mangsanya dan langsung dibawa naik ke atas. Karena apa? Sudah terbiasa, sudah ada kebiasaan yang terus dilatih oleh induknya. Nah, sehingga saya yakin dan percaya ketika Tuhan melatih kita dalam segala persoalan, maka saya mengatakan masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan kita.
Dan mungkin hari ini jika saudara sedang mengalami masalah persoalan, saya yakin itulah latihan yang daripada Tuhan. Yang Tuhan persiapan kepada kita, maka kita perlu berlatih. Sehingga masalah persoalan itu datang, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bahwa kemenangan Tuhan adalah kemenangan kita. Oleh karena itu sehingga ketika persoalan itu datang kepada kita, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu pesan yang terakhir saya akan sampaikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini akan memberkati kita. Saya yakin dan percaya kemenangan Kristus adalah kemenangan kita juga. Saya yakin dan percaya khususnya untuk jemaat Tuhan di SCM Sumberarum akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, yang meneguhkan kami bahwa kami adalah orang yang menang karena Tuhan telah berperang bagi kami. Tuhan telah menang dan kemenangan-Mu adalah kemenangan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap umat-Mu dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu Kau limpahkan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Di nama Tuhan, salam Bapak Ibu. Mari kita pada pagi hari ini berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami teringat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau melindungi bangsa kami, menjagai bangsa kami. Bila mana bangsa kami saat ini dilanda virus corona Tuhan, mari kami percaya dan yakin bahwa tangan-Mu menjamah bangsa kami Tuhan. Kami juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden hingga tingkat paling bawah RT RW. Kiranya Roh Tuhan yang senantiasa ada di dalamnya, otoritas yang daripada Tuhan senantiasa ada untuk mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, dan para relawan yang berjaga-jaga jadi garda depan untuk melawan virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau memberi kesehatan, kekuatan senantiasa di dalamnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat segenap bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah tangan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala Senior, Bapak Sudi Dharma. Kiranya roh kesehatan, kekuatan yang daripada Allah senantiasa Engkau menyertai. Juga Wakil Gembala Bapak Angga Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kesehatan, kekuatan di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap gereja DSCM mulai dari pusat hingga tingkat yang paling bawah, cabang-cabang Tuhan, kiranya Engkau menutupi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Menjagai mereka Tuhan, menutup bungkus mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk Kabupaten Blitar di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya Engkau juga melindungi, menjagai kami Tuhan. Senantiasa menghalaukan kami dari virus-virus yang ada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di mana kami tinggal di tempat ini Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, kiranya Engkau juga memberkati segenap umat-Mu. Kami serahkan ke tangan-Mu, kiranya Tuhan juga menyertai, melindungi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami ke tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.